Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 635. Aku menerima kamu sebagai murid. Direktur Jiang, kamu katakan beberapa kata. Fasri melihat Junandus tidak mengucapkan apapun, matanya menatap garang, dengan curiga mempelototi Junandus. Semua orang dari setiap penjuru juga berseru keras. Direktur Jiang, bagaimana perkara yang sesungguhnya? Petik 2. Benarkah itu resep dari pengawal ini? Petik 2. Cepat jelaskan pada mereka, bahwa si Margalin ini omong kosong. Cucuran keringat membasahi sekujur tubuh Junandus, hatinya berteriak cemas dengan berat hati dan ragu berkata, salep intermiten ini adalah resepnya, memang hak paten miliknya tetapi. Petik 2. Belum selesai ia berbicara, rona wajah Fasri berubah dahsyat, ia langsung meraih kerah baju Junandus. Junandus, kamu permainkan aku. Petik 2. Tidak Tuan Fasri, kamu, dengarkan aku dulu. Junandus panik, sekejap ia tawa mencibir dan berlagak menyanjung. Tampang Fasri sangat berang, ia pernah mendengar khasiat salep intermiten yang super manjur, sudah menghabiskan banyak uang untuk si Marga Jiang ini, bahkan berencana membangun perusahaan farmasi di Asia Tenggara, dan bersama menuai gunung emas ini. Sungguh di luar dugaan, setelah bergelut seharian, ternyata pemegang hak cipta resep salep intermiten ini adalah Rocky. Fasri berkata dengan sangat kesal, kalau begitu Rocky adalah atasanmu. Keparat. Dia benar-benar dipermainkan oleh si Marga Jiang, habis uang tenaga kandas. Junandus menggelengkan kepala dengan cepat, tentu saja bukan ini tidak mungkin, kami keluarga Jiang adalah salah satu dari 4 keluarga elit. Saat ini, Magi mencibir keluarga elite. Lalu kenapa kamu tak berani menjawabku? Kamu juga termasuk bagian dari 4 keluarga elite. Kamu ingin ku membongkar semua perbuatan yang kamu lakukan sebelumnya. Petik 2. Sungguh tak tahu malu. Tak disangka keluar Jiang ada orang bermuka tembok seperti kamu, aku terka kamu juga seorang yang sudah berumur sekitar 40-an. Apakah kamu tidak sekolah di taman kanak-kanak? Mungkinkah gurumu tidak mengajarkan kamu tentang sopan santun dan rasa tahu malu? Menjiplak resep kakak Rocky dan berperan sebagai direktur Jiang, kenapa tidak kamu sampaikan, berlutut di kaki kakak Rocky dan mohon ampun padanya, kamu berlutut lebih dari 3 kali. Coba jelaskan. Magi terus bertanya dan tak henti memarahinya, seperti senapan mesin yang tak henti menembak, sampai sekujur tubuh Junandus bergetar, sepatah kata pun tak berani ia ucapkan. Akhirnya, Magi mendengus jijik dan mengutuknya. Sampah. Fasri menggertakkan gigi, mencengkeram kerah baju Junandus dan berkata dengan geram. Benarkah yang ia katakan? Petik 2. Aku. Wajah tua Junandus memancarkan malu tak terkira, gemetaran karena terkejut. Di tengah sikon yang genting, kedua bola matanya berputar dan mendadak jatuh pingsan di atas panggung. Orang-orang di bawah panggung tertegun. Rocky juga terheran mengangkat alisnya dan tersenyum sinis. Benar-benar Junandus yang bermuka tebal, berani berpura-pura pusing di sikon seperti ini. Fasri terkejut, langsung menamparnya. Bangun. Tetapi setelah menamparnya 4-5 kali, Junandus masih tak bergeming, menggertakkan giginya tak beraturan, bersikukuh tidak membuka mata.
Akting ini membuat Rocky geleng-geleng kepala. Berlatih menebalkan muka sampai tahap ini, kebal bahkan ditembak dengan senjata. Orang keji tak terkalahkan. Wajah Junandus bengkak karena dipukul, tangan Fasri pun sudah merah, tak berdaya menghadapinya, ia langsung menendangnya dengan marah dari atas panggung. Tentu saja ia tak berani membunuh Junandus, kalau tidak tuan rumah keluarga Jiang akan cari masalah. Namun Junandus tidak langsung menjawab, ia juga tak tahu sejauh mana kekuatan Rocky. Bari juga curiga dan bertanya, Tuan Lin, apakah kamu benar adalah bos Direktur Jiang? Petik 2. Ia bersikap lebih segan sekarang, orang-orang yang ia utus juga tidak tahu jati diri Rocky yang sebenarnya, hanya tahu kalau dia adalah orang kaya dari Yuga. Jika benar Rocky punya kekuatan yang sangat besar, maka ia harus sangat waspada. Rocky berkata dengan tenang, masalah aku orang yang tidak berhubungan tidak perlu tahu, salep intermiten adalah resep ramuan aku. Petik 2. Bari menyentuh hidungnya, bereaksi agak konyol, hatinya penuh disulut api membara. Dia adalah tangan kanan keluarga Baihe dari kota White River, bocah ini tak memberinya muka sedikit pun. Jangan-jangan Margalin ini hanya berpura-pura, kalau ia benar-benar kuat, kenapa bisa menjadi pengawal Aum Miko? Terpikir tentang ini, Bari memasang wajah dingin, ia mengirim lebih banyak orang lain untuk memeriksa jati diri Rocky. Mengetahui bahwa salep intermiten adalah resep Rocky, seketika suasana menjadi rusuh. Tak heran, perkataan Rocky tadi, membuat Junandus tak berani mengambil keputusan, ternyata dia adalah pemegang hak paten. Orang-orang langsung mengerumuni dan berdesakan di samping Rocky. Tuan Rocky, aku rela mengeluarkan uang 200 miliar untuk bekerja sama dengan Anda mendirikan perusahaan farmasi, kamu hanya perlu mengajukan formula. Petik 2. Tuan Rocky, tidak tahu kamu berkenan bekerja sama dengan aku atau tidak, kamu tak perlu memberi modal apapun, seluruh investasi biar saya yang keluar, dan pembagian sahamnya adalah bagi rata. 64. Aku bersedia memberi kamu hak saham 60%, selain menyediakan formula salep intermiten, sisanya kamu tak perlu pusing. Masyarakat saling berebut ingin membeli hak paten salep intermiten untuk dipasarkan di Asia Tenggara. Semua orang tahu, siapa yang sanggup menaklukkan Rocky itu setara dengan mendapatkan sebuah gunung emas. Fasri terperangah dengan mulut setengah terbuka, rasa sesal dan marah bercampur aduk. Jelas-jelas ini adalah peluang bisnis yang ia raih dengan susah payah, dan telah menghabiskan banyak uang, sekarang semuanya sirna bagaikan bebek matang terbang kembali. Andai dari awal ia tahu penemu resep salep intermiten ini adalah Rocky, ia tidak perlu menyanjung Junandus, dan tidak akan mencemooh Rocky. Melihat kerumunan orang yang memperebutkan formula, Fasri tersenyum mengejek dan berkata, Tuan Rocky, sebelumnya ada kesalahpahaman di antara kita, sekarang dengan tegas aku memohon maaf padamu. Aku bersedia memberi investasi sebesar 100 miliar untuk menebus kesalahanku. Aku sudah membangun sebuah pabrik farmasi di distrik selatan, semoga bisa berkembang bersama Anda tentang sahamnya. Fasri menggertakkan gigi dan berkata, aku ambil 30%, Anda 70%, bagaimana? Petik 2. 3:7. Lagi pula Rocky tak perlu membayar sepeser pun. Ini adalah kompensasi yang besar, lagi pula para bos lain tak punya daya keuangan yang cukup untuk melakukannya.
Sama artinya dengan Rocky hanya berbaring dan mendapatkan sumber uang yang terus mengalir. Fasri sudah menyampaikan sebanyak 3 kali, tapi Rocky sama sekali tak melihatnya, bahkan mengabaikannya. Emosi Fasri seakan tersulut, wajahnya membiru, ia mengepalkan tinju, dan menelan ludah menahan amarah. Margalin ini tidak memberinya muka. Dia menyimpan dendam atas kejadian ini. Melihat kerumunan orang di samping Rocky, ia tak berdaya menahannya, lalu tertawa dan berkata, "Tuan Rocky, kami punya jaringan yang luas di Myanmar, apakah kita punya kesempatan bekerja sama?" Tidak ada. Rocky tidak menunggunya menyelesaikan pembicaraan, langsung menolak. Bari seperti terbentur tembok lagi, kulit wajah seakan lepas ditanggalkan. Ekspresinya mulai berubah, sinar matanya tampak suram. Ini adalah kota White River. Siapa yang memberi keberanian pada Rocky sampai ia bisa begitu angkuh dan tak bisa turun dari panggungnya? Wakil Paviliun Apoteker Jorsi berdesakan dalam kerumunan dan berkata, "Tuan Rocky, kita dari daerah yang sama yaitu Yago. Kalau kamu memberikan resep obat kepada kami, kelak jika Anda dan keluarga datang berkonsultasi, tidak perlu bayar. Setiap saat menanti kedatangan Anda, pemilik paviliun akan melayanimu secara pribadi, dan akan memberikan obat secara gratis kepada Anda dan keluarga." Anggur Younger Paviliun Apoteker, setiap tahun kami berikan 10 botol untukmu, bagaimana? Petik 2. Mungkin syaratnya kurang memuaskan, Jorsi menawarkan syarat lain lagi. Asalkan kamu memberikan resep obat, aku terima kamu sebagai murid. Aku bukan menantu sampah. Bab 636. Pergilah dari hadapanku. Begitu suara Jorsi keluar, suara di sekitarnya perlahan-lahan mereda. Baru saja, pemilik yang masih berebut untuk memberi penghormatan kepada Rocky semuanya diam. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Paviliun Apoteker, bagaimana bisa dibandingi dengan uang? Belum lagi penunjukan 100 tempat per tahun, bahkan self-diagnosis dari ketua kabinet dibatasi 3 orang setiap tahun, dan biaya konsultasi mulai dari 20 miliar, apalagi semua pasien yang dirawat adalah kerabat bangsawan. Keterampilan medisnya sangat teliti, tapi dia tidak pernah melakukannya sembarangan, bahkan mereka yang hampir mati pun bisa diselamatkan. Kondisi ini jauh lebih menarik daripada berbagi saham. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Jorsi memutuskan bahwa Rocky tidak akan menolak. Jika Rocky kaya memang kenapa? Mereka adalah tamu terhormat dari apoteker Paviliun, yang tidak kaya dan berkuasa. Bagi tamu yang terhormat ini, uang bukanlah apa-apa, yang paling berharga adalah nyawa. Berikan resepnya kepada kalian. Atas dasar apa? Rocky tiba-tiba tersenyum sinis dan berkata dengan santai, "Namamu Jorsi kan? Aku sangat penasaran, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa menjadi wakil kepala Paviliun Apoteker." Petik 2. Wajah Jorsi tiba-tiba berubah dan senyuman di wajahnya seketika membeku. Rocky mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku telah meresepkan resep salep intermiten, mengapa aku harus pergi ke dokter junior Paviliun Apoteker untuk perawatan? Apakah aku tidak bisa mendiagnosis diri sendiri? Kamu bahkan tidak dapat memberiku resep. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi seorang dokter? Kamu sangat bodoh, aku bahkan tidak tertarik untuk menasihatimu." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan di sekitarnya tersadarkan, bahkan kerumunan itu mencibirnya.
Magi juga terkekeh dan berkata, artinya keterampilan medis kakak Rocky jauh lebih kuat daripada paviliun apoteker. Apakah dia perlu ke kantor apotekermu untuk konsultasi? Masih ingin menjadi guru kakak Rocky, apakah itu cocok? Wajah Jorsi tersipu malu, dan matanya bersinar karena marah. Posisinya di kota Jenewa memang tinggi, dan dia tidak pernah dipermalukan seperti sekarang ini. Dia berkata dengan suara dingin, Rocky, ada ratusan ahli pengobatan Tiongkok di paviliun apoteker kita, ada banyak pil langka di lemari tersebut, setiap resep di lemari adalah harta paling langka di dunia, dan bahkan itu bisa menyembuhkan orang mati. Petik 2. Kamu kebetulan menulis salep berselang, dan kamu belum memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan paviliun apoteker kami. Paviliun apoteker tidak menerima murid selama beberapa dekade ini. Kerja samaku denganmu itu tergantung pada dirimu sendiri. Aku benar-benar ingin kamu bergabung dengan kami dan belajar pengobatan Tiongkok bersama-sama. Jangan berpikir bahwa aku mengajakmu karena keahlianmu, kamu tidak tahu langit begitu luas. Rocky dengan ekspresi dingin ia berkata, jika kamu baru belajar sedikit tentang pengobatan tradisional Tiongkok, jangan pernah menyebut bahwa dirimu adalah seorang apoteker. Bagaimana kamu bisa sepercaya diri seperti ini? Menurutku resep rahasia anggur Younger kalian tidak ada bedanya dengan sampah. Jorsi terasa ditampar parah di wajahnya, dan dengan marah dia langsung memarahinya, nak kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Anggur Younger adalah harta karun yang diseduh oleh pemilik paviliun. Bahan obat untuk membuat anggur itu sangat jarang dan obat-obatan tua itu sangat sulit untuk ditemukan di dunia, harganya sangat mahal, kamu tidak akan bisa menemukan resep seperti itu dalam hidupmu. Petik 2. Benarkah? Sambil tersenyum, Rocky mengeluarkan vas porselen kasar kecil dari tangannya, lalu ia mengguncang dan berkata, tapi menurutku anggur obat yang aku buat 10 kali lebih baik daripada sampah yang dibuat oleh pemilik paviliunmu. Botol keramik tanah yang kasar, dengan steker kayu sederhana, tampak seperti barang murahan. Jorsi tiba-tiba tercengang dan mencibir, dari mana kamu mendapatkan plester kulit anjing itu? Itu tidak akan meracuni orang kan? Kerumunan orang itu menggelengkan kepala. Orang yang bernama Rocky ini benar-benar tidak tahu status apoteker paviliun. Konon pemilik paviliun ini berusia lebih dari 300 tahun, namun ia terlihat seperti pria parubaya, dia berjalan masih seperti anak muda, hanya mengandalkan minuman anggur Younger setiap hari dan pil kesehatan di paviliun. Banyak penatua lain di paviliun berusia lebih dari 100 tahun, tetapi penampilan mereka juga muda dan memiliki prestasi yang luar biasa. Bahkan di depannya, Jorsi tampaknya berusia 40-an, tetapi masih terlihat sangat muda, sebenarnya dia sudah berusia 98 tahun. Jika kamu bergabung dengan paviliun apoteker, mungkin kamu akan berumur panjang, atau bahkan menjadi seorang kultivator. Kehidupan kekal dan keabadian adalah impian dunia, yang lebih penting daripada kekayaan dan kekuasaan, tetapi itu ditolak oleh Rocky. Apa itu krim intermiten? Kehidupan kekal adalah yang diinginkan dunia. Jorsi berkata dengan marah, baik. Aku ingin melihat mana yang lebih baik, anggur obat buatanmu atau anggur berharga di paviliunku. Beberapa orang mencibir, anggur Younger besar di paviliun apoteker memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, ini lebih hebat daripada kekuatan ICU, aku takut kamu tidak memahaminya. Yang lain mengejeknya.
Anak laki-laki itu terlalu muda untuk melihat dunia luar, dia bahkan tidak tahu anggur ajaib Jorsi, dan masih mengira itu anggur obat biasa. Penonton pun menggelengkan kepala, dan mereka berpendapat bahwa jam terbang Rocky belum jauh, dan para penonton berbicara dengan liar. Anggur Younger yang luar biasa dari Paviliun Apotheker. Disebut Younger karena memiliki efek luar biasa. Tidak peduli seberapa parah penyakitnya, atau orang yang akan meninggal, selama nafas terakhir masih menggantung, sebotol anggur Younger besar akan segera memulihkan vitalitas dan akan menyeretnya selama 1,5 tahun lagi. Oleh karena itu, anggur Younger yang luar biasa dari Paviliun Apotheker membuat banyak orang kaya berebut-rebut untuk mendapatkannya, dan mereka tidak ragu untuk membelinya. Itu karena yang mereka beli bukanlah anggur, tapi ramuan kehidupan. Jorsi mencibir dan berkata, "Rocky, karena katamu obat anggurmu sangat ajaib, coba kamu selamatkan dia sekarang." Selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Junandus, yang lumpuh di lantai, dengan cibiran di wajahnya, menunggunya membodohi dirinya sendiri. Rocky berkata dengan lirih, "Meskipun harga obat anggurku murah, harga botol ini kurang lebih hanya 2 jutaan, jika digunakan di badannya itu akan sia-sia." Selesai berbicara, dia membuka tutup botol itu dan menyesapnya. Jorsi tercengang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Rocky, kamu tidak akan bersandiwarakan, kamu minum anggur obat dan memberitahu kami bahwa semua penyakitmu lenyap." Rocky tidak mempedulikannya, lalu berjalan ke pohon yang layu, dia membuka mulut dan menyemburkan anggurnya. Huf! Anggur disemprotkan ke pohon mati. Dia berbalik, dia tidak menoleh sedikit pun dan mencibirnya. "Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak keluar dari sini, akan kubuat kamu tidur seumur hidup di sini." Begitu kata, 1, Rocky dikeluarkan, dia tergeletak di tanah seperti anjing mati, tiba-tiba dia terbangun, dalam sekejap ia sangat bersemangat kembali. Wajah Jorsi berubah dan dia berkata dengan marah, "Kamu." Rocky menegurnya dengan dingin, "Berlututlah." Semua orang yang hadir terkejut, seolah-olah suara itu langsung menusuk ke otak dan seperti memerintahkan tubuh untuk terus gemetaran. Junandus baru saja berdiri, dia ketakutan, karena suara itu kedua kakinya melemas dan celepuk, dia berlutut di tanah. Kerumunan orang itu terdiam, Rocky mengangkat bahunya dengan mudah. "Lihat, sudah kubilang tidak perlu." Junandus sedih, bagaimanapun, dia telah kehilangan martabatnya, dan dia tidak peduli lagi. "Selama kamu bisa hidup kembali dan dibersihkan oleh Tuan Jiang itu sudah cukup." Jorsi menahan napas dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah dipermainkan, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Rocky, apa hubungan ini dengan obat anggur?" Rocky mengabaikannya, dia menoleh ke Maggie dan berkata, "Sudah sampai waktunya, ayo masuk." Selesai berbicara, dia melangkah ke ruang pertemuan. Jorsi tercengang dan tidak bisa menahan sikapnya, dia berkata, "Dasar pembohong." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar teriakan di belakangnya. Jorsi berbalik, pupilnya menyusut dan dia sangat terkejut. Di depan matanya ada emas. Baru saja pohon layu itu, tiba-tiba penuh dengan daun, dari osmanthus emas yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat harum. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.